Dunia sepak bola mungkin sedang jatuh cinta dengan kelincahan Kylian Mbappe atau sihir mudanya Lamine Yamal. Namun jika kita berbicara tentang efisiensi murni dan dominasi absolut, untuk sekarang hanya ada satu nama yang berdiri di puncak ini, Erling Braut Haaland. Ball to the far, and there's still a chance, and Haaland scores, and City are back in the match, and Haaland's on target again. Haaland receives strongly, stabs the ball in, it's a hat-trick for Haaland. Fiore plays it in, Haaland one-on-one, scores! It's his 10th of the season, and with that goal, he clocks up 100 for City. Masuk ke Liga Inggris, liga yang katanya paling keras di dunia. Banyak yang nyinyir pas Haaland baru pindah ke City. Katanya, ya tunggu aja, nanti juga turun. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Bukan Haaland yang tenggelam, tapi rekor-rekor lama yang satu persatu runtuh di kaki striker jangkung asal Norwegia ini. Haaland itu tidak hanya kuat, tapi juga jauh lebih cerdas dari yang kita kira. Bukan tidak mungkin, justru dengan gaya yang sederhana dan tanpa kontroversi, Haaland perlahan bergerak melampaui para pesaingnya, termasuk Mbappe dan Lamine Yamal. Terdengar tidak masuk akal, tapi sebelum kalian emosi, kita kilas balik ke tahun 2000 di mana Haaland kecil lahir. Kalau kita lihat Haaland sekarang, jujur aja kelihatannya kayak striker yang udah jadi dari lahir. Badannya gede, larinya kencang, finishingnya dingin. Paket lengkap banget bukan? Tapi sebenarnya cerita Haaland gak sesimpel itu. Sebelum jadi mesin gol di Premier League, sebelum ngacak-ngacak Liga Champions, Haaland itu cuma anak kecil di Norwegia yang hidupnya jauh dari sorotan. Ayahnya, Alf Inge Haaland, memang mantap pemain bola, tapi karirnya nggak berakhir manis. Bagi fans Manchester United, nama Roy Keane pasti langsung terlintas. Tackle brutal itulah yang mengakhiri karir ayah Haaland lebih cepat dari seharusnya. Sepak bola bagi keluarga Haaland bukan tentang kejayaan, melainkan tentang kerasnya realita. Mungkin karena itu Erling kecil tidak pernah dipaksa mengikuti jejak ayahnya. Ia tidak dijejali mimpi besar sejak kecil. Tidak ada latihan berlebihan, justru sebaliknya. Ia dibiarkan bermain apa saja. Sepak bola, bola tangan, atletik, bahkan golf. Semua dicoba. Dan disitulah keanehannya mulai terlihat. Sebelum dikenal sebagai striker, Haaland sempat bikin dunia olahraga berguncang. Di usia 5 tahun, dia memegang rekor dunia lompat jauh untuk anak seusianya, 1,63 meter. Dan sampai hari ini, rekor itu belum ada yang ngalahin. Artinya apa? Dari kecil, tubuh Haaland itu bukan tubuh biasa. Koordinasi, tenaga, dan keseimbangan, semua sudah ada fondasinya. Erling bergabung dengan Akademi Brain FK saat berusia 5 tahun dan dibiarkan bermain dengan penuh kegembiraan bersama teman-temannya. Inilah yang membentuk mentalitas Haaland. Ia bermain sepak bola karena ia mencintainya, bukan karena beban nama besar sang ayah. Di usia yang baru 15 tahun, Erling melakukan debut profesionalnya untuk tim utama Brain FK di kasta kedua Liga Norwegia. Meskipun ia tidak mencetak gol dalam 16 penampilannya di tim utama Brain FK, para pemantau bakat sudah bisa melihat sesuatu yang spesial pada dirinya. Penampilan beraninya di Brain FK akhirnya menarik perhatian klub raksasa Norwegia, yaitu Molde FK, dengan biaya transfer yang saat itu tidak sampai 100.000 euro. Di sana ia ditempa langsung oleh legenda Norwegia, Ole Gunnar Solskjaer, yang kebetulan merupakan pelatih di klub tersebut. Meski datang sebagai pemain berbakat, karir Haaland di Molde tidak langsung meledak. Di musim pertamanya, ia sempat merasa frustasi. Ia sering membuang peluang dan merasa pergerakannya tidak sejalan dengan hasil di lapangan. Bahkan ada momen di mana ia dicadangkan karena performanya yang belum stabil. Saat itu, ia hanya mencetak sedikit gol dan mulai diragukan. Titik balik karirnya terjadi di sebuah sesi latihan pribadi. Solskjaer yang melihat potensi besar namun mentah dalam diri Haaland memutuskan untuk turun tangan langsung. Solskjaer tidak mengajarkan cara menendang bola dengan keras karena Haaland sudah punya itu. Ia mengajari Haaland untuk tetap tenang saat berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper, serta memberi tips cara membaca pergerakan kiper agar tahu kapan harus menempatkan bola atau melakukan power shot. Dan pelajaran itu mengubah segalanya. Pada 1 Juli 2018, saat Molde menghadapi pemimpin klasemen saat itu, yaitu SK Brand, sebelum laga, Ole menjanjikan Haaland akan menjadi starter setelah sesi latihan tambahan yang intens. Haaland menjawab kepercayaan itu dengan cara yang tidak masuk akal. Ia mencetak 4 gol hanya dalam waktu 21 menit. Laga itu menjadi pernyataan kepada dunia bahwa seorang predator baru telah lahir. Bek-bek lawan yang lebih tua dibuat kocar-kacir oleh kecepatan dan ketenangan remaja berusia 17 tahun tersebut. Dari Solskjaer, Haaland belajar bahwa striker hebat bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang selalu siap mencetak gol di peluang berikutnya.
Berkat performanya yang bagus di bawah asuhan Solskjaer di Molde, Erling Haaland menjadi komoditas paling panas di Skandinavia. Banyak klub besar mulai mengetuk pintu, namun Haaland mengambil keputusan yang sangat cerdas. Ia tidak memilih klub terbesar, melainkan klub yang paling tepat untuk berkembang. Sebelum memilih RB Salzburg, Haaland sempat dirayu oleh klub-klub besar seperti Juventus dan Bayer Leverkusen. Bahkan ada ketertarikan dari klub masa kecil ayahnya, yaitu Leeds United. Namun, Haaland sadar bahwa di klub raksasa, ia mungkin hanya akan menjadi pemain cadangan. Pada akhirnya, Haaland memilih bermain untuk RB Salzburg. Dia gabung ke Salzburg awal 2019, dan di sana semua kejadian terasa cepat banget. Dalam waktu sekitar satu musim, Haaland main kurang lebih 27 pertandingan, tapi sudah mencetak 29 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Artinya hampir 1 gol per laga. Dan itu bukan cuma di liga lokal. Di Liga Champions, dia juga berhasil mencetak gol ke gawang klub besar seperti Napoli dan Liverpool. Sehingga dari kejadian ini, banyak klub besar mulai melirik bocah jangkung ini. Pada Januari 2020, Borussia Dortmund menebus klausul rilis Haaland sekitar 20 juta euro dan berhasil memenangkan perburuan tanda tangan pemain tersebut, mengalahkan Manchester United yang sangat menginginkannya. Di Dortmund, Haaland benar-benar mengasah fisiknya. Ia tumbuh menjadi raksasa yang lebih berotot, tapi tetap memiliki kecepatan lari yang lincah. Kecepatan puncaknya pernah tercatat mencapai 36 km per jam, angka yang gila untuk orang dengan tinggi hampir 2 meter. Para bek Bundesliga menjulukinya man child karena ia memiliki kekuatan pria dewasa namun tetap punya kelincahan anak muda yang tak kenal lelah. Statistik Haaland di Dortmund pun sangat tidak masuk akal. 86 gol dari 89 pertandingan. Ia seolah punya perjanjian dengan gawang lawan. Hampir di setiap pertandingan namanya pasti muncul di papan skor. Ia juga menjadi pemain termuda dan tercepat yang mencapai 50 gol di Bundesliga hanya dalam 50 laga. Di sini pula ia memantapkan posisinya sebagai pencetak gol rutin di Liga Champions, membuat Dortmund selalu menjadi tim yang disegani. Setelah 2,5 musim yang luar biasa, Haaland merasa sudah waktunya pergi dari Jerman. Ia telah membuktikan dirinya sebagai striker terbaik di generasi baru. Saat laga terakhir bersama Dortmund, ia mendapatkan standing ovation dari supporter. Ia pergi meninggalkan Jerman bukan sebagai pemain muda lagi, melainkan sebagai seorang raja gol yang siap menaklukkan tantangan terbesar selanjutnya di Liga Inggris. Pada musim panas 2022, Haaland akhirnya memutuskan untuk pulang ke klub yang pernah dibela ayahnya, yaitu Manchester City. Sejak pekan pertama, tanpa butuh waktu adaptasi, Haaland langsung mengubah Liga Inggris menjadi taman bermain pribadinya. Ia memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim Premier League, yaitu dengan mencetak 36 gol, melampaui catatan legenda Alan Shearer dan Andy Cole yang sudah bertahan puluhan tahun. Selama bertahun-tahun, Manchester City mendominasi Inggris tapi selalu gagal di Eropa karena tidak memiliki penyelesaian akhir yang mematikan. Haaland adalah jawaban dari doa tersebut. Dengan ketenangannya di depan gawang, ia menjadi predator yang membuat City tidak lagi hanya sekedar bermain cantik, tapi juga mematikan. Hasilnya, hanya butuh semusim, Haaland langsung meraih segalanya. Ia memenangkan Liga Inggris, FA Cup, dan yang paling dinanti, trofi Liga Champions. Menjadi treble winner di usia 22 tahun, sambil menjadi top skor di Liga dan Eropa, membuktikan bahwa ia bukan sekedar pemain hebat. Ia adalah anomali sejarah, sebuah pencapaian gila yang sudah jarang terjadi di era sekarang. Saat ini, perdebatan tentang siapa raja sepak bola berikutnya sering memunculkan nama Kylian Mbappe dengan kecepatannya atau Lamine Yamal dengan bakat alaminya. Namun jika kita melihat lebih ke dalam, Erling Haaland lebih memiliki alasan kuat mengapa ia akan tumbuh menjadi jauh lebih gila dan mendominasi sepak bola dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Berbeda dengan pemain sayap yang sangat mengandalkan kelincahan kaki yang bisa menurun seiring usia, Haaland adalah seorang spesialis ruang. Di Manchester City, ia terus belajar cara bergerak lebih efisien. Jika sekarang saja dia sudah bisa mencetak 50 gol dalam semusim dengan sentuhan bola yang minim, bayangkan saat ia mencapai usia emasnya, yaitu 27-30 tahun. Ia akan menjadi pemain yang tidak bisa dijaga, karena ia tidak hanya mengalahkan bek dengan fisik, tapi dengan kecerdasan scanning yang semakin tajam. Haaland juga merupakan pemain yang fokus pada visi, bukan drama. Ini merupakan hal yang paling sering terlihat saat Kylian Mbappe dan Lamine Yamal seringkali terjebak dalam pusaran drama, baik itu masalah kontrak, posisi bermain, hingga ego di ruang ganti. Justru Haaland sangat menghindari hal itu. Fokusnya hanya satu, yaitu gol.
Kedisiplinannya dalam menjaga tubuh seperti diet ketat, kacamata anti radiasi biru saat ia tidur, hingga meditasi menunjukkan bahwa ia mempersiapkan karirnya untuk bertahan sangat lama di level tertinggi. Saat pemain lain sibuk dengan citra di luar lapangan, Haaland sibuk memastikan gawang lawan tetap bergetar. Haaland juga merupakan sosok yang sangat santai dan gemar bercanda. Di saat pemain lain mungkin merasa tegang dalam laga bertensi tinggi, Haaland justru sering terlihat asik menggoda lawan maupun kawan, menunjukkan bahwa ia bermain sepak bola dengan kegembiraan yang tulus. Salah satu momen ikonik yang viral adalah saat mantan rekan setimnya, Cole Palmer, mencoba mengintip diskusi taktik para pemain Manchester City. Alih-alih marah, Haaland justru tersenyum dan sangat memahami guyonan mantan pemain City tersebut. Bahkan baru-baru ini, dalam laga panas derby Manchester, kita bisa melihat sisi jahilnya Haaland lagi. Saat sedang beradu argumen dengan Bruno Fernandes, Haaland tidak menunjukkan wajah penuh amarah. Sebaliknya, ia justru memberikan senyuman provokatif yang jenaka, seolah berkata, "Ayolah, santai saja," sambil terus menggoda kapten MU tersebut. Sifat santai ini membuatnya sangat dicintai di ruang ganti. Ia bukan tipe mega bintang yang menjaga jarak. Ia adalah teman yang suka melempar lelucon konyol. Namun jangan salah sangka, begitu bola mendekat ke kotak penalti, senyuman itu bisa berubah secepat kilat menjadi tatapan predator yang haus gol. Haaland tidak hanya hebat secara individu, ia berada di bawah asuhan Pep Guardiola dan didukung oleh pemain-pemain jenius. Hal ini memberinya keunggulan kolektif. Ia tidak harus bekerja sendirian seperti Yamal di Barca yang sedang transisi atau memikul beban berat tim nasional seperti Mbappe. Haaland adalah puncak dari sistem sepak bola yang sempurna, yang memungkinkan memecahkan rekor gol sepanjang masa milik Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Mbappe mungkin akan menang dalam urusan gaya, Yamal mungkin akan menang dalam urusan bakat murni, tapi Erling Haaland akan menang dalam urusan sejarah. Ia adalah predator absolut yang dirancang untuk satu tujuan, dominasi total. Dunia sepak bola belum pernah melihat monster seefisien ini. Jadi pada akhirnya, siapa sebenarnya Erling Haaland? Apakah dia sekedar mesin pencetak gol yang dingin atau manusia dengan bakat luar biasa? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Haaland adalah bukti bahwa untuk mendominasi dunia, kita tidak perlu terlihat tegang atau terjebak dalam drama kontrak seperti Mbappe, juga tidak perlu memikul beban penerus Messi yang menyesakkan seperti Lamine Yamal. Haaland memilih jalannya sendiri, jalan yang penuh dengan kerja keras di ruang latihan, namun penuh tawa di lapangan hijau. Ia bisa menghancurkan pertahanan lawan secara brutal dalam 1 detik, lalu tertawa bersama mereka di detik berikutnya. Ia menunjukkan bahwa yang menjadi yang terbaik bukan hanya soal statistik gol yang tidak masuk akal, tapi soal seberapa besar kita menikmati setiap detik prosesnya. Saat dunia sibuk memperdebatkan siapa yang akan menjadi pewaris tahta sepak bola, Haaland sudah duduk di sana dengan medali treble winner di lehernya dan senyum santai di wajahnya. Ia seolah memberitahu kita semua, jangan terlalu serius, sepak bola itu menyenangkan. Era Ronaldo dan Messi mungkin sudah berlalu, tapi jangan khawatir, sang predator telah tiba dan ia tidak hanya datang untuk menang, ia datang untuk mendominasi dengan caranya yang paling unik. Selagi ia masih berlari dan tertawa di lapangan, satu hal yang pasti, gawang lawan tidak akan pernah aman.